kalian pernah dengar cerita tentang Jakatarup dan 7 bidadari? Jakatarup merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Ceritanya itu ada kemiripan dengan cerita rakyat Cina yang judulnya Gembala Sapi dan Gadis Penenun. Nah, daripada kalian penasaran dengan ceritanya, bersama aku Kay, yuk dengerin aku bercerita. Dikisahkan dalam buku Babat Tanah Jawi, dahulu kala Ki Ageng dari Kudus memiliki seorang putra bernama Ki Jaka. Sayangnya, saat diminta untuk menikah, Ki Jaka masih menolak permintaan ayahnya tersebut. Nah, karena takut dimarahi, akhirnya Ki Jaka memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia melakukan perjalanan menuju Gunung Kendang. Ki Jaka berjalan dan lalu dia merasa lelah. Akhirnya dia memutuskan beristirahat di sebuah taman indah. Tidak lama berselang, Ki Jaka dibuat terpesona dengan kecantikan putri dari Ki Ageng Kembang Lampir yang sedang mandi di pemandian taman tersebut. Nah, merasa tidak dapat menahan nafsunya, Ki Jaka mengejar wanita cantik itu dan mengajaknya berhubungan intim. Ternyata hubungan yang dilakukan keduanya membuat putri dari Ki Ageng Kembang Lampir ini hamil. Ki Ageng Kembang Lampir yang mengetahui hal itu merasa marah dan tanpa berpikir panjang dia langsung mengusirnya dari rumah. Setelah meninggalkan rumah, sang putri pun melahirkan bayi laki-laki. Tapi setelah melahirkan bayi laki-laki tersebut, ternyata nyawanya tidak selamat. Nyawa yang si ibu ya, bukan yang anaknya. Nah, bayi yang tergeletak di kaki ibunya itu kemudian ditemukan oleh Ki Ageng Selandaka. Lalu dibawa ke desa Taru, di sebuah tempat pertapaan dan ditempatkan di bawah pohon Giyanti. Nah, tidak berselang lama, bayi kecil tersebut ditemukan oleh Nyi Randa Tarup. Kemudian dirawat dia hingga dewasa. Nah, setelah beranjak dewasa, bayi tersebut dikenal dengan nama Jakatarup. Jakatarup tumbuh menjadi pemuda tampan yang cukup populer di desanya. Ketampanannya membuat banyak perempuan di desa itu ingin menjadi istrinya. Sayang, Jakatarup selalu menolak dan berpikir bahwa perempuan-perempuan di desa tersebut tidak cukup cantik untuknya. Wah, agak sombong juga ya. Nah, lalu dia ini sering berburu ke hutan untuk mencari binatang sebagai sumber makanan bagi keluarganya. Jadi dia sama emaknya ya. Suatu hari, saat berburu, rasa lelah menyelimuti dan memaksanya beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Jakatarup tiba-tiba mendengar suara canda tawa di sela-sela gemericik air. Karena penasaran, ia pun segera beranjak dan mencari sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat beberapa perempuan cantik yang tak lain adalah bidadari dari kayangan, sedang mandi sambil bermain air. Khawatir terlihat, Jakatarup segera bersembunyi di balik sebuah batu besar, dekat dengan tumpukan selendang berwarna-warni. Tanpa pikir panjang, ia mengendap-endap dan mengambil salah satu selendang. Nah, Jakatarup berharap dapat berkenalan dengan pemilik selendang tersebut. Ketika sore tiba, para bidadari satu persatu mengenakan selendangnya dan terbang kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari bernama Dewi Nawangwulan tidak menemukan selendangnya. Jakatarup lalu mendekati Dewi Nawangwulan yang duduk di tengah bebatuan. Melihat bidadari itu menangis, Jakatarup lantas menghampiri dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Nah, meskipun terkejut bertemu dengan seorang pemuda di tengah hutan,
Dewi Nawang Wulan pun berkeluh kesah tentang dirinya yang tidak dapat kembali ke Kayangan. Nih katanya, aku kehilangan selendangku. Aku tidak bisa kembali ke rumah. Semua saudariku telah meninggalkanku. Namaku Nawang Wulan. Aku akan memberimu apapun jika kamu dapat menemukan selendangku. Nah, lalu Jakatarup berkata, aku akan membantumu. Tapi, jika kita tidak dapat menemukannya, kamu bisa tinggal di rumahku. Kamu bisa menjadi istriku. Nah, hal itu dikatakannya karena dia yang menyembunyikan selendang milik si Dewi Nawang Wulan. Makanya dia berpura-pura mencari dan tidak menemukannya. Akhirnya Dewi Nawang Wulan dan Jakatarup pulang ke rumahnya. Kemudian mereka lalu menikah. Nah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dewi Nawangsi. Kini Jakatarup tidak hanya mengandalkan berburu untuk memenuhi kebutuhan. Ia juga mulai membuka lahan dan bertani. Anehnya, meskipun hasil dari sawah tidak terlalu banyak, persediaan padi di lumbung tidak pernah habis. Suatu hari, Dewi Nawang Wulan hendak pergi ke sungai. Ia berpesan pada Jakatarup untuk tidak membuka tutupan nasi yang sedang ia masak. Nah, Jakatarup semakin bingung dengan pesan istrinya. Karena penasaran, ia pun membuka tutup kukusan nasi yang sedang dimasak. Betapa terkejutnya Jakatarup, ternyata kukusan itu hanya berisi sebutir beras. Pantas saja selama ini padi di lumbung tak pernah habis. Nah, saat pulang ke rumah, Dewi Nawang Wulan melihat nasi yang tidak berubah. Ia sadar bahwa Jakatarup sudah melanggar pesannya. Sejak saat itu, kesaktian Dewi Nawang Wulan hilang. Ia harus bekerja keras menumbuk seikat padi dan menampinya demi menanak nasi. Persediaan padi di lumbung pun semakin menipis dan lantai lumbung mulai terlihat. Suatu ketika, Nawang Wulan ingin mengambil padi. Ia terkejut melihat selendangnya yang dulu hilang berada di lantai lumbung. Rasa kecewa pada Jakatarup semakin besar setelah mengetahui bahwa selama ini Jakataruplah yang mencuri dan menyembunyikan selendangnya. Nah, karena marah dan kecewa, akhirnya Dewi Nawang Wulan memutuskan kembali ke Kayangan, meninggalkan Jakatarup dan Dewi Nawangsi. Sebelum ke Kayangan, Dewi Nawang Wulan berkata kepada Jakatarup, aku akan pulang sekarang, jaga putri kita. Ketika ada bulan purnama, bawa dia keluar dari rumah dan aku akan datang untuk menjemputnya. Setelah itu, Dewi Nawang Wulan kembali ke Kayangan. Dari kejauhan, Jakatarup terus meratapi dan memohon ampun pada istrinya. Nah, setiap bulan purnama, Dewi Nawang Wulan akan selalu datang untuk menyusui Dewi Nawangsi di sebuah pondok yang dibuat oleh Jakatarup. Dan kini Jakatarup hanya bisa memandang istrinya itu dari kejauhan. Wah, selesai juga ya ceritanya. Aku mau nanya nih guys, menurut kalian sebenarnya yang dilakukan Jakatarup itu salah atau enggak? Boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Bye-bye.